Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo, Sukna Fidini di sini. Saya akan menyajikan beberapa informasi edukasi mengenai kebahasaan Indonesia dalam rangka pemenuhan tugas ujian akhir mata kuliah umum Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu dosen Mailani Arasanti MPD. Baiklah, kalau begitu, yuk langsung saja. Perkembangan zaman di abad 21 semakin pesat di segala bidang kehidupan, diantaranya yaitu teknologi, ekonomi, politik, sosial, dan lain sebagainya. Dalam era globalisasi, tatanan kehidupan manusia saling bertaut antar negara serta benua. Hal inilah yang menjadikan adanya bahasa internasional sebagai sarana komunikasi antar perseorangan yang berbeda negara. Saat ini, bahasa Inggris dan Mandarin adalah bahasa internasional yang memiliki jumlah penutur tertinggi di dunia. Oleh karena itu, minat pembelajaran bahasa tersebut meningkat di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Berikut adalah bagan 10 bahasa dengan penutur terbanyak di dunia. Dilihat dari bagan, Indonesia termasuk dalam 10 bahasa dengan penutur terbanyak dengan posisi pertama yaitu bahasa Inggris dan disusul oleh bahasa Mandarin. Lalu, apakah bahasa Indonesia memiliki potensi untuk menduduki peringkat pertama dan menjadi bahasa internasional di era yang akan datang? Ya, pastilah ada. Indonesia memiliki potensi untuk dapat menjadi bahasa internasional. Hal ini bukanlah ungkapan tanpa dasar ya. Mengapa saya berkata bahwa bahasa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi bahasa internasional? Berikut adalah beberapa faktor potensial internasionalisasi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa yang sederhana bentuk maupun susunannya. Yang kedua, bahasa Indonesia menggunakan huruf Latin. Dan yang ketiga, tata bahasa Indonesia terasa sangat mudah karena tidak mengenal jenis kelamin, jumlah, kasus, waktu atau kala, dan tingkatan tutur atau speech level. Dan faktor yang paling terlihat nih kawan, Indonesia memiliki lebih dari 250 juta penduduk. Dikarenakan bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, maka dari jumlah 250 juta penduduk itu banyak yang termasuk dalam penutur yang tercantum dari bagan statistik tadi. Ini adalah jumlah yang menguntungkan bagi kita karena tidak semua negara memiliki jumlah penduduk sebanyak itu. Nah, jika ada potensi, maka tidak luput pula dari tantangan. Ini adalah hukum alam ya. Jadi, hal ini tidak dapat dipungkiri lagi. Adapun tantangan itu antara lain, pertama, tantangan yang dihadapi Indonesia dalam internasionalisasi bahasa Indonesia adalah datang dari negara tetangga se-ASEAN. Tidak hanya Indonesia, banyak negara lain di Asia Tenggara terutama yang berlomba untuk unjuk diri dalam kancah internasional. Begitu pula dalam kebahasaan, negara-negara tersebut antara lain yaitu Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Kedua, salah satu tantangan terbesar dalam internasionalisasi bahasa Indonesia ialah rakyat Indonesia sendiri. Di era globalisasi ini, banyak budaya yang masuk ke negeri ini dengan mudah, begitu juga bahasa. Dikatakan bahwa penutur bahasa Indonesia tidak memiliki rasa percaya diri dan peduli akan kelestarian bahasa nasionalnya sendiri. Pada faktanya, budaya asing lebih cepat dikenal di kalangan muda-mudi, termasuk diantaranya bahasa. Hal ini tidak hanya dapat menyebabkan terhambatnya proses internalisasi saja, namun juga dapat memudarkan nasionalisasi dalam diri generasi muda. Lalu, upaya apa yang dapat kita lakukan untuk mendukung proses internasionalisasi bahasa Indonesia ini? Internalisasi merupakan bentuk upaya penguatan kebahasaan secara internal sebelum melangkah pada faktor eksternal lainnya. Internalisasi ini antara lain mencakup yang pertama, peningkatan kapasitas bahasa Indonesia sebagai sistem alat komunikasi,
Yang kedua, pemberdayaan bahasa Indonesia dalam penggunaan. Yang ketiga, pemartabatan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang memiliki kedudukan dan fungsi strategis dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara. Internasionalisasi. Internasionalisasi bahasa Indonesia menjadi suatu keniscayaan dan tidak menutup kemungkinan. Dengan internasionalisasi, maka akan banyak kepentingan serta manfaat yang dapat diraih. Oleh karena itu, internasionalisasi bahasa Indonesia sebagai bagian perencanaan bahasa dapat dilakukan melalui dua kategori kiat. Kiat yang pertama yaitu program penguatan terhadap program-program yang selama ini telah menjadi jalur internasionalisasi bahasa Indonesia. Dan kiat yang kedua yaitu program inovatif dalam bentuk pengembangan program-program baru yang memungkinkan internasionalisasi bahasa Indonesia menjadi lebih produktif. Dan yang gak kalah penting, BIPA. BIPA adalah program pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia yang mencakup berbicara, menulis, membaca, dan mendengarkan bagi penutur asing. Pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA berperan penting dalam menyebarluaskan bahasa Indonesia dan juga menjadi media untuk menyampaikan berbagai informasi tentang Indonesia, termasuk kemasyarakatan, sumber daya alam, dan budaya Indonesia yang mencakup potensi-potensi yang sangat berharga. Dalam penyampaian informasi tersebut dapat menjadikan orang asing paham tentang segala potensi-potensi yang ada di Indonesia secara lebih komprehensif. Pemahaman itu juga dapat mengembangkan rasa saling menghargai dengan multikulturalisme yang ada. Oleh karena itu, pengajaran BIPA sebenarnya layak dipandang sebagai bagian dari strategi diplomasi kebudayaan. Nah, gimana? Dilihat dari potensinya, apakah kalian bangga menjadi warga negara Indonesia? Ya, pastilah ya. Oleh karena itu, mari kita dukung program internasionalisasi bahasa Indonesia ini dengan melakukan berbagai upaya yang dapat mengembangkan bahasa Indonesia menjadi lebih dikenal oleh dunia. Ya, tapi jangan lupa ya, lakukan upaya-upaya yang positif saja. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maafnya apabila terdapat kesalahan penyampaian maupun materi. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi siapapun, kapanpun, dan dimanapun video ini disaksikan. Sekian dari saya. Semoga hari-hari kalian menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.